Perkenalkan, nama saya Natasha Jelina dari kelas 12D. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Malinau. Saya akan membahas tentang kerja enzim pada apel. Alat: sendok, bekar gelas, dan pisau. Bahan: apel, susu, air, soda, cuka, dan jeruk. Proses kerja: pertama, kita masukkan bahan ke dalam bekar gelas dengan ukuran 20 ml dan diberikan air mineral. Lalu kita iris buah apel menjadi 5 bagian kecil saja dengan catatan buah apel ini terendam. Masukkan potongan apel ke dalam setiap gelas selama 10 menit, kemudian buang airnya sehingga apel tidak terendam lagi. Biarkan potongan apel selama 1 hari, catat hasil yang didapatkan dan diskusikan dengan teman kelompok. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah berikan label ke setiap wadah agar kita dapat mengetahui cairan apa saja yang ada dalam wadah tersebut. Setiap masing-masing cairan yang akan kita gunakan berukuran sebanyak 100 ml. Lalu, tuangkan cairan ke dalam wadah sesuai labelnya. Tuangkan air perasan jeruk ke dalam wadah. Tuangkan susu ke dalam wadah. Tuangkan cuka ke dalam wadah. Tuangkan soda ke dalam wadah. Dan tuangkan air mineral ke dalam wadah. Selanjutnya, potonglah buah apel menjadi 5 bagian. Masukkan potongan apel tadi, masing-masing diisi satu ke dalam wadah berlabel yang sudah diisi cairan tersebut. Agar apel terendam dengan sempurna, maka tekan apel lebih dalam ke cairan tersebut menggunakan sendok dan rendam selama 10 menit. Jika sudah direndam, angkat apel lalu tiriskan dan diamkan apel selama 24 jam. Setelah itu, amati hasil akhirnya. Apel yang direndam dengan air jeruk tidak mengalami perubahan warna. Air jeruk mengandung antioksidan sehingga dapat menghambat reaksi pencoklatan. Apel yang direndam air soda mengalami perubahan. Pada dagingnya yang berubah menjadi sedikit berwarna hitam dan pada kulit mengalami sedikit pencoklatan. Air soda dapat menghambat pencoklatan namun tidak efektif. Apel yang direndam air mineral terjadi perubahan warna dan menjadi sedikit keriput. Air dapat menghambat reaksi penyumbatan namun tidaklah efektif. Apel yang direndam dengan air cuka terjadi perubahan pada daging dan kulit yang berubah menjadi hitam. Cuka merusak cara kerja enzim tapi tidak menghambat reaksi oksidasi. Apel yang direndam dengan susu memiliki perubahan pada apel, menjadi lebih lembut dan menyerap lebih banyak air sehingga menjadi sedikit lebih besar. Kesimpulan, setelah 24 jam, kita bisa lihat perbedaan pada apel yang direndam dengan cairan yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia.
Bila zat ini tidak ada, maka proses-proses tersebut akan terjadi lambat atau tidak berlangsung sama sekali. Hampir semua enzim merupakan protein. Apa fungsi enzim dan bagaimana cara kerjanya? Salah satu fungsi terpenting dari enzim adalah membantu proses pencernaan. Cara kerja enzim yaitu dengan mengubah bentuk makanan menjadi energi. Misalnya, enzim pada kelenjar air liur, usus, pankreas, dan lambung. Enzim akan memecah protein, lemak, juga karbohidrat. Apa yang terjadi jika enzim rusak? Ketika produksi enzim terganggu, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan ikut terganggu. Gangguan metabolisme yang bisa terjadi akibat kekurangan enzim ada berbagai macam. Salah satunya adalah gangguan metabolisme yang bersifat keturunan. Sifat-sifat enzim terdiri dari 6 sifat. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Yang terakhir, atau nomor 6, kerja enzim bersifat bolak-balik. Ciri-ciri enzim: mempercepat reaksi kimia, menurunkan energi aktivitas, bekerja secara spesifik, dipengaruhi oleh suhu atau pH. Tidak dikonsumsi dalam reaksi, mengkatalis reaksi reversibel, membutuhkan koenzim, dapat digunakan berulang kali. Terima kasih sudah menonton video ini ya guys. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya.